Pemirsa masih di ID Succession Closing dan untuk WhatsApp interaktif dan telepon interaktif kami masih buka untuk Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hanswi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda beberapa saham yang direkomendasikan. Ini cukup beragam pemirsa. Dari CPO ada AALI, kemudian dari properti ada BSDE, pakan ternak ada Cepin, konstruksi ada Wika. Support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Semuanya direkomendasikan buy. Untuk AALI, support di 10.700, resisten di 11.600, BSDE di 1.030, kemudian resistennya di 1.150, Cepin 6.400, resistennya di 6.850, sementara untuk Wika, supportnya di 420, resistennya ada di 1610. Dan semoga ini bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Hans, kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak Hans. Ya, halo Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Hans. Pertanyaan masih cukup banyak nih Pak di WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Ibu Sulis di Jawa Tengah Pak Hans. Mohon analisanya untuk agro, apakah masih melanjutkan penguatan untuk pekan depan? Tadi juga sempat kita bahas, Pak Han, singkat saja masih ada ruang penguatan tidak untuk agro, Pak? Ketika tadi Anda rekomendasikan sell on strength di beberapa level tertentu, atau mungkin lebih kepada hold saja? Singkat saja, Pak. Ya, kalau dia bisa tembus 446, kita pikir masih berpeluang ya, sampai dengan 500 sampai 535. Ya. Jadi kalau mau tunggu, mungkin level itu juga bisa pertimbangan untuk sell on strength. Baik. Kemudian kita akan coba sapa Bapak Surya dari Jakarta. Antam sudah punya di 12.10, prospek sampai dengan akhir tahun. Dan kebetulan juga tadi saya baca ini ada yang menanyakan juga untuk Antam ini Pak Han. Saya coba cek terlebih dahulu. Ya. Kita akan coba sapa ini Bapak Hari di Jawa Timur. Kebetulan juga bertanyakan Antam juga sampai akhir Desember, prospeknya seperti apa? Analisis Anda untuk Antam? Oh iya, Antam kita pikir dalam tren sideways beberapa saat terakhir ini ya. Jadi kita pikir kalau mau beli, akumulasi belinya di 1.150, 1.160 akumulasi beli gitu. Ya. Saat ini dia harus nembus resisten dulu di 12.55 gitu ya. Jadi kalau bisa tembus level ini, baru bisa melanjutkan penguatan. Baik, kebetulan juga ada Bejo di Jakarta, ambil posisi di 1.220. Target Anda sampai dengan akhir tahun seperti apa untuk Antam, Pak Hans? Antam sendiri kalau kita lihat, ini kan mendekati level tertinggi dia ya. Kita pikir sih mungkin level-level saat ini ya. Karena kalau kita lihat harga emas sendiri cukup berfluktuasi ya di tengah ekspektasi bahwa ekonomi global akan membaik. Ya, emas mungkin nggak terlalu bergerak naik ke atas gitu ya. Jadi ini kita pikir Antam akan bergerak mungkin sampai 1.350 perkiraan kita sampai akhir tahun. 1.350 sampai dengan akhir tahun yang sudah ambil posisi di 1.200-an lebih direkomendasikan di hold saja terlebih dahulu. Begitu Pak Hans? Iya. Ya, baik. Kita akan coba sapa Ibu Lili dari Solo. MNCN Pak Hans sudah ambil posisi di 950. MNCN ya. Ya. Kalau kita lihat saat ini saham MNCN dalam tren yang bergerak naik ya. Jadi kita pikir sebaiknya di hold dulu. Memang hari ini agak sedikit konsolidasi kelihatan sahamnya. Tapi menurut kita coba di hold dulu. Target kita memang resisten terdekat ada di 1.075 ya. Gitu. Tapi kalau punya posisi di hold dulu. Kita trailing, kalau turun loss-nya di bawah 1.000 baru kita profit taking dari saham MNCN. Baik, level 1.000 ketika tembus ke bawah direkomendasikan profit taking. Kebetulan MNCN Ibu Lili ini punya di 950 masih profit ketika menembus di bawah level 1.000. Kita lanjutkan kembali Pak Han, Ibu Lilis di Jakarta masih dari konstruksi dan turunannya. WSBP sudah ambil posisi di 216 Pak. 216? Ya. Saat ini memang kalau kita lihat lagi bergerak ke atas, resisten terdekat ada di 234 ya kalau kita lihat. Jadi kalau saya rekomendasikan
mungkin kalau mau sell on strength 230 sampai 234 baru sell on strength gitu. Oke. Saat ini kalau punya posisi mungkin di hold dulu ya. Kita hanya akan keluar di pasar kalau dia turun di bawah 190 Baik. untuk USPP. Level support yang bisa diperhatikan 190. Kebetulan Ibu Lilis mungkin masuk di posisi penutupan nih Pak, 216 di penutupan sesi kedua hari ini tertekan 3,57%, level sell on strength di 230 dan juga 234. Masih ada ruang penguatan begitu Pak Hans untuk WSPP. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat lebih baik kalau mau beli lagi kalau weakness saja lebih cocok ya. Ya. 194 Baik. sampai 200 lebih baik. Oke, kita akan coba sapa Zidan yang ada di Semarang. Untuk saham BKSL Pak Hans, best entry berapa, support dan resisten? Sebenarnya Anda rekomendasikan tidak untuk BKSL di posisi saat ini Pak? Bukit Sentul rasanya masih di 50 perak ya saat ini posisinya. Jadi kita pikir kalau beli saham ini agak spekulasi aja, jadi jangan terlalu banyak. Karena kalau 50 ini kan kecil kemungkinan dia turun di bawah level 50, ada peluang untuk naik ke atas gitu. Tapi jangan terlalu banyak, ini spekulasi beli aja. Oke, spekulasi beli dengan tips tadi dan saran dari Pak Hans untuk tidak mengalokasikan pembelian yang cukup banyak untuk BKSL. Dari sisi profil risiko begitu Pak dan likuiditasnya Pak Hans? Iya, Ya. kalau kita lihat udah lama bertengger di level 50, tapi 2 hari terakhir ada transaksi mulai banyak. Ya. Kita akan coba sapa Bapak Tony di Jakarta. Untuk XL, Pak Hans sudah entry di 2350. Analisis Anda? Excel saat ini kalau kita lihat lagi bergerak naik ke atas ya, tapi tentu kita harus sedikit hati-hati karena mulai ada tekanan koreksi gitu ya. Tapi saat ini kalau punya posisi mungkin kita hold dulu gitu ya. Level cut loss-nya saya pikir baru ada di bawah 2270 ya, baru kita cut loss. Saat ini rasanya lagi mulai membentuk tren naik ke atas ya. Tapi resisten terdekat harus ditembus 240 ya. Kalau kita tembus level ini mungkin akan melanjutkan penguatan. Oke. Untuk level cut loss di 2270, sementara resisten yang wajib ditembus oleh XL di 2640 untuk direkomendasikan hold untuk mencapai ke level yang lebih tinggi lagi. Pak Tony di Jakarta. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Tina di Jakarta. Ada Cepin, Pak Hans. Analisis Anda seperti apa? Sampai dengan akhir Desember sudah ambil posisi di 6565. Tadi juga kalau tidak salah Anda juga rekomendasikan ya Pak, masuk ke dalam saham pilihan. Ya, Cepin saya pikir sih salah satu yang bisa kita akumulasi dulu ya. 64 sampai 6.500 area akumulasi beli kita. Ya. Start loss di bawah 6250, target kita 6850 sampai 7000 di Cepin. Baik, 6850 sampai dengan 7000. Sementara ambil posisi di 6565. Kemudian level cut loss di 6250. Ibu Tina di Jakarta. Selanjutnya kita kembali ke Semarang. Kita akan coba sapa Bapak Arif. PPRO sudah entry di 105 Pak Hans. Target price-nya, kemudian support dan resistennya Pak. Oh, PPRO 105. Rasanya ini agak tinggi ya PPRO di 105 gitu ya. Jadi nanti kalau saham bergerak di bawah 90 mungkin pertimbangan cut loss dulu ya. Oke. Menurut kita kalau mau beli lagi lebih baik buy weakness ya saham ini gitu. Ini soalnya baru naik cukup banyak ya beberapa hari ini gitu. Jadi menurut kita 67 sampai 76 ini lebih baik untuk akumulasi beli daripada saat ini lebih baik kalau turun di bawah 90 lebih baik cut loss dulu. Oke. Untuk PPRO dari Pak Arif di Semarang. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi. Astra Internasional, support dan resistennya sudah ambil posisi di 5772. Hari ini Astra mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Hans, minus di 4,31% dan tampaknya Pak Yudi ambil di posisi atas nih Pak, 5772. Posisi saat ini di 5550. Iya, kalau penutupan 5550 ya saat ini gitu. Coba kita lihat rasanya Astra Internasional dengan posisi ini kita coba hold dulu. Kalau kecuali nanti turun di bawah 5250 baru cut loss ya Astra Internasional. Bagi yang mau akumulasi beli mungkin lebih baik di level 5275 sampai dengan 5400 ya untuk akumulasi beli di Astra Internasional. Ada peluang ke 6000 Pak? Atau target Anda mungkin sampai dengan akhir tahun? Iya.
kalau kita pikir 6.000 sangat mungkin sekali ya di akhir tahun gitu ya. Kalau kita lihat resisten terdekat ada di 6.025 gitu ya. Jadi makanya saya rekomendasikan untuk hold dulu. Ya. Kalau mau nambah posisi, nunggu buying weakness pada level tadi. Baik, Pak Yudi di Bekasi, untuk Astra Internasional, level-level menarik atau support dari resisten yang bisa diperhatikan. Kita akan jeda kembali, Pak Hans, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.